Sebelumnya, teteh, subscribe Hela Atuh channel ini, oke. Babak 36 keindahan di bawah bulan. Meskipun pelatihannya saat ini tidak cukup baginya untuk mengembangkan indera surgawi, Kai yang masih bisa dengan jelas merasakan setetes cairan yang di dalam dantiannya. Dengan satu pikiran, drop yang mulai bergerak. Cairan yang ini dapat digunakan selama pertempuran, tapi Kai yang belum mengujinya. Pada akhirnya, penjelasan buku hitam itu tidak cukup. Jadi dia perlu mengujinya langsung untuk mengukur potensi sebenarnya. Meskipun ia telah menderita banyak hari kesulitan untuk mencapai titik ini. Dengan penciptaan setetes cairan Kai yang merasa puas. Dengan hati yang penuh kegembiraan, dia duduk dan berkultivasi hampir sepanjang malam. Pada bagian akhir malam, Kai yang membuka matanya dan berhenti berkultivasi. Dalam beberapa hari terakhir ini, dia terus-menerus melewatkan makanannya dan pergi tanpa tidur. Meskipun ini telah membuahkan hasil yang luar biasa dalam hal kultivasinya, itu telah memberikan tekanan besar pada tubuhnya. Untuk berkultivasi dengan baik, Anda harus melakukan semua hal dalam jumlah sedang untuk menghindari bahaya jangka panjang. Berdiri. Dia menepuk-nepuk pantatnya bersih dan berjalan ringan kembali ke gubuk kayunya. Ketika dia tiba, pintu ke gubuk kayunya terbuka sedikit, mengingatkan Kai Yang. Ketika dia pergi, dia ingat dengan jelas bahwa dia telah menutup pintu. Dengan hati-hati dia berjalan mendekat dan dengan lembut mendorong pintu. Mengintip ke dalam. Adegan yang menunggunya sejenak mengejutkan Kai Yang. Rasanya seperti diambil langsung dari lukisan. Sesuatu dari mimpi atau fantasi. Itu kata lain. Di dalam gubuk kayunya, benar-benar hanya ada tempat tidurnya. Dan di ranjangnya tidur seseorang. Lebih khusus lagi perempuan. Dengan cahaya bulan yang masuk ke ruangan melalui lubang di atap itu jatuh ke wanita yang tidur di tempat tidur. Dengan cahaya bulan menyinari ruangan, Kai yang melihat bahwa kedua tangannya terlipat rapi dan diletakkan di atas perutnya dan dadanya yang bundar bergerak ke atas dan ke bawah secara berirama selaras dengan napasnya. Di bawah sinar bulan, leher dan kulit wanita itu seputih es yang berkilauan, disertai dengan rambut hitam halus, oniks yang tersebar di sekitar kepalanya. Bahunya membuatnya tampak rapuh dan rapuh, sementara cuping telinganya menyingkirkan semacam godaan. TL. Selera penulis ini aneh. Pertama kaki, berbulu, sekarang daun telinga. Karena dia sedang berbaring. Kakinya yang ramping, pinggangnya yang ramping dan tubuhnya yang indah ditampilkan kepada Kai yang secara penuh. Dia tidak bisa melihat wajahnya karena selubung jangkrik tipis yang dia kenakan. Tetapi di dahinya yang ramping, ada permata biru. Ini adalah satu-satunya perhiasan yang ia kenakan dan meskipun itu tidak semahal itu, dia pikir itu sangat memuji dan menyoroti aura dingin dan murni miliknya. Cahaya bulan yang kabur menerangi ruangan itu tampaknya juga meningkatkan kecantikannya. Dia tampak seolah-olah dia abadi dari istana bulan. Karena dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak ada satu pun cacat yang terlihat dan tidak ada satu bagian pun dari dirinya yang tidak memancarkan aura surgawi. Dia berbaring di sana dengan nyaman, seolah dia tidak akan pernah bangun. Tidak dapat memahami situasinya. Hati Kai yang melonjak. Biasanya Kai yang bukan orang yang emosional. Tetapi pemandangan yang indah ini sangat membuatnya terharu. Bahkan jika puluhan tahun berlalu, dia tidak akan pernah melupakan pemandangan ini. Karena penasaran, Kai yang berjalan dengan hati-hati. Dengan paksa menahan napas dan detak jantungnya. Takut mereka akan membangunkannya. Mendekat ke sisi tempat tidur. Jarak di antara mereka sekarang sangat pendek. Kai yang buru-buru mengamati situasinya. Dia menemukan bahwa itu sama dengan dugaannya. Perempuan ini adalah murid perempuan yang sama yang hampir menabraknya di luar Contribution Hall tempo hari. TL. Yai, itu Xian Ning Chang. Bukankah semua orang senang? D. Hanya saja auranya hari itu benar-benar berbeda dengan auranya yang dipancarkan di sini dan sekarang. Saat ini ia memancarkan aura surgawi dan tak tersentuh. Hari itu, dia tampak pemalu dan pemalu. Dengan perasaan segar dan menggemaskan. Mengangkat kepalanya, Kai yang melihat ke arah lubang di atap dan terkekeh pelan. Beberapa hari terakhir ini, lubang-lubang yang tidak pernah bisa dia perbaiki tanpa disangka menjadi sangat berguna. Serangkaian tawa kecil ini mengejutkan Xian Ning Chang yang saat ini sedang berbaring di tempat tidur.
Pada saat Kai Yang menundukkan kepalanya, kakak perempuan yang tidur sudah lama terbangun dan menatapnya dengan mata lebar. Sepasang mata cerah itu pertama kali membuat kebingungan sebelum menjadi bingung dan malu. Dalam sekejap mata, daun telinga Xian Ningchang telah menjadi merah cerah. Untungnya itu malam. Dan meskipun ada cahaya bulan menerangi pondok, Kai Yang masih tidak bisa melihat terlalu jelas sehingga memungkinkan Xian Ningchang lolos dari rasa malu. Dua orang saling memandang. Satu di tempat tidur dan yang lain di sampingnya. Perut Kai Yang penuh dengan kecurigaan. Sementara itu Xian Ningchang berharap dia bisa menamparkan dirinya sendiri tanpa sadar dan melarikan diri dari situasi yang canggung. Hatinya berantakan. Dia tidak berpikir bahwa dia akan begitu ceroboh dan tertidur di sini. Kai Yang batuk ringan. Dan berusaha sangat keras untuk membuat dirinya tampak agak baik hati ketika dia bertanya. Rekan-rekan kakak senior, bagaimana aku harus memanggilmu? Tidak jelas apakah itu karena suasana hati atau situasi saat ini. Tetapi ketika Kai Yang mengajukan pertanyaan itu, sepertinya tidak benar. Terutama ketika seorang pria dan wanita muda bersama di sebuah kamar pada malam hari. Pertanyaan yang diajukan adalah seperti dia bertanya, bagaimana saya harus memanggil pelacur selir ini? Petik 2. 100% tawar. Wajah Xian Ningchang semerah darah. Tapi dia dengan tenang bangkit dan duduk di tempat tidur. Menjangkau tangannya. Dia pergi merapikan rambutnya sebelum berkata, aku bermarga Xia. Xian Ningchang tidak punya keberanian untuk memberikan nama lengkapnya. Karena hari ini dia merasa bahwa dia telah kehilangan terlalu banyak wajah. Jadi sebenarnya kakak senior Xia. Apa yang bisa saya lakukan untuk kakak senior Xia? Petik 2. Jika tidak ada yang dia butuhkan darinya maka mengapa dewa seperti perempuan ini datang ke gubuknya untuk mencarinya? Di bawah pertanyaan Kai Yang, Xian Ningchang ingat tujuan aslinya dan buru-buru mengambil paket dari sisinya. Dengan emosinya yang tenang, dia berkata, sore ini, ada seorang pemburu dari Blackwing Mountains yang datang untuk menemukan Anda. Dia menunggu sampai matahari terbenam, tetapi Anda belum muncul. Saya melihat dia terburu-buru untuk pulang. Jadi saya pergi untuk berbicara dengannya. Pemburu itu berkata bahwa dia sangat berterima kasih kepada Anda karena telah menyelamatkan hidupnya dan meminta saya untuk memberikan paket ini kepada Anda. Dan dia juga mengatakan bahwa di masa depan dia akan datang untuk secara pribadi berterima kasih. Petik 2. Mendengar dia mengatakan ini, Kai Yang kehilangan kata-kata karena dia tahu siapa orang itu. Pemburu dari pegunungan. Terakhir kali ketika dia memasuki Blackwing Mountains, dia telah menyelamatkan nyawa ayah dan putranya. Menjangkau. Kai Yang menerima paket itu. Mengangguk-angguk. Dia berkata, oh, jadi seperti ini. Petik 2. Diam-diam. Xian Ningchang mengangkat matanya dan meliriknya dan bertanya, saya dipercayakan dengan sesuatu dari Anda. Dan telah menunggu hampir sepanjang hari untuk Anda kembali. Namun Anda. Petik 2. Dan ketika dia menunggu dia tertidur. Dia tidak punya nyali untuk mengatakan itu dengan lantang. Ini terlalu menyebalkan baginya dan dia tiba-tiba tertidur di ranjang orang lain. Kai Yang sudah sepenuhnya memahami perselingkuhan hari ini. Tertawa terbahak-bahak tertawa. Dia berkata, saya telah bermasalah dengan kakak senior. Jadi lain kali saya akan pastikan untuk kembali lebih awal. Petik 2. Xian Ningchang tidak tahu apakah itu kesalahpahamannya sendiri atau jika pihak lain sengaja mengutarakannya seperti itu. Tidak peduli apa. Itu terdengar aneh. Seperti seorang suami yang menjanjikan sesuatu pada istrinya. Menggigit bibirnya. Xian Ningchang menjawab dengan sedikit ketidakpuasan. Tidak masalah jika Anda datang terlambat atau awal. Paket sudah diserahkan kepada Anda. Saya akan pergi sekarang. Petik 2. Menyelesaikan kalimatnya. Dengan goyangan pinggul dan injakan kakinya. Sosoknya segera menghilang. Hanya menyisakan aroma manis di belakang ruangan dan di sekitar hidung orang tertentu. Kakak perempuan senior Xia ini. Terlalu pemalu. Memikirkan adegan itu. Kai Yang merasakan perasaan hangat. Berbalik. Kai Yang pergi untuk membuka paket yang ditinggalkan oleh pemburu. Membukanya. Kai Yang menemukan bahwa itu berisi 2 gaun panjang berwarna sian. Gaun-gaun ini dibuat dengan jahitan demi jahitan, benang demi benang dan menjahitnya padat dan berkelompok, hasil karyanya sangat teliti.
Kai yang menyimpulkan bahwa itu adalah istri pemburu yang membuat gaun ini. Pemburu memiliki hati yang baik hati. Terakhir kali ketika dia bertarung melawan laba-laba bermotif bunga, pakaiannya telah robek berkeping-keping. Dan karena itu, pemburu datang hari ini untuk memberikan 2 set pakaian untuk dia pakai. Sambil tersenyum tipis, Kai yang menyingkirkan pakaian itu dan berbaring di tempat tidur. Malam itu, Kai yang tidur dengan nyenyak. Dalam menanggapi beberapa pertanyaan dan komentar, Ben mengatakan bahwa Yunce bukan panutan cinta yang baik. Dengan seorang gadis di sini, seorang gadis di sana, seseorang di sana dan seorang lagi di sana. Tapi dia punya poin bagus. Bab 37 tantangan tertulis. Keesokan harinya, Kai yang dibangunkan oleh cahaya mengetuk pintunya. Pada saat dia merangkak keluar dari tempat tidur dan membuka pintu, tidak ada orang di luar. Namun di kejauhan, sosok tubuh yang akrab bisa dilihat dengan cepat melarikan diri. Sosok Li Yuntian. TL. Dia tidak mati. Sedih. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Karena bingung, Kai yang tidak tahu harus berpikir apa sampai dia melihat sebuah surat diletakkan di depan pintunya. Membuka surat itu, dia membaca isinya dan tidak yakin apakah harus tertawa atau menangis. Ada beberapa kata yang tertulis di surat itu tetapi ditulis dengan darah. Petik 2. Merah terang kata-kata ini. Tidak ada keraguan kata-kata ini ditulis dalam darah. Dia hanya tidak tahu apakah itu darah ayam atau darah seseorang. Namun Kai yang yakin itu bukan milik Sumu. Di belakang, ada deretan kata lain dan ini jauh lebih kasar dan vulgar daripada pesan pertama. Petik 2. Beberapa kata ini menyampaikan kesombongan besar penulis. Dengan jelas menunjukkan kebencian ekstrim yang dimiliki penulis sambil secara bersamaan bertindak sebagai provokasi. Itu mungkin karena Sumu takut undangannya akan ditolak oleh Kai Yang. Jadi dia menambahkan hukuman tambahan di bagian belakang untuk mencoba memprovokasi dia untuk bertindak. Orang-orang muda sering berdarah panas dan Sumu sudah mengalami ini berkali-kali. Dia sudah lama terbiasa dengan hal ini dan sangat berpengalaman dalam menggunakannya untuk keuntungannya. Meremas surat berdarah di tangannya, Kai yang perlahan menggelengkan kepalanya. Sehubungan dengan provokasi Sumu, Kai yang tidak menganggapnya terlalu serius. Mungkin Sumu benar-benar menaruh dendam padanya. Tetapi Kai yang berbeda, mentalitasnya berbeda, tujuannya berbeda. Sehubungan dengan jenis masalah skala kecil ini, Kai yang hanya memperlakukan mereka sebagai kesempatan untuk mengukur perkembangannya dan membantunya dalam pelatihannya. Meskipun beberapa pertemuan pertama antara dia dan Sumu adalah urusan yang tidak menyenangkan, melalui interaksi konstan dengan dia kemudian, Kai yang telah menemukan bahwa Sumu tidak terlalu buruk. Dia baru saja mengalami masalah pesolaan. Jika Anda mengembangkan hubungan baik dengan tipe orang ini, maka mereka akan memperlakukan Anda dengan sangat baik. Tetapi jika Anda menjadi musuh, mereka akan menjadi seperti belatung pada tulang yang membusuk, mengganggu Anda sampai akhir. Beberapa hari terakhir ini, dia belum melihat sedikit pun dari kelompok Sumu. Mereka mungkin bersembunyi darinya. Dia tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba ingin berduel dengannya lagi dan datang berlari untuk mengeluarkan surat tantangan. Awalnya, Kai yang tidak ingin terlalu memperhatikan Sumu. Tetapi ketika dia melakukan penyapuan sehari-hari dia memikirkan tantangan dan memutuskan untuk pergi. Sumu tidak diragukan lagi adalah orang yang picik. Dan telah memilih untuk mengabaikan aturan gerbang utama sehubungan dengan mengeluarkan tantangan dan bukannya menggunakan surat untuk mengeluarkan tantangannya. Dia mungkin bermaksud untuk membuat pertarungannya satu kelompok daripada satu individu sesuai aturan gerbang utama. Lokasi yang dipilih juga menimbulkan banyak pertanyaan. Blackwing Forest terletak di dasar Blackwing Mountains. Itu adalah hutan pinus dan merupakan tempat yang hebat untuk membuang seseorang. Meskipun kelompok orang yang bergaul dengan Sumu tidak berjumlah banyak, hanya Sumu yang telah mencapai tingkat ke-9 tubuh marah. Li Yuntian berada di tingkat ke-7 tubuh marah, sedangkan sisanya baik pada tahap ke-5 atau ke-6. Kai yang tidak tahu apakah dia bisa menang atau tidak. Tetapi dia benar-benar membutuhkan pertempuran yang tepat untuk sepenuhnya memahami kemajuannya saat ini. Bukan jenis yang biasanya dipegang para murid. Saat ini, Sumu secara pribadi menunggu di jalan Sky Tower menuju Blackwing Forest.
Tidak ada satu orang pun yang disembunyikan dalam penyergapan. Dia berdiri di sana dengan gagah. Penuh semangat dia berdiri di sana. Ketika dia memikirkan kegagalannya beberapa malam yang lalu, keadaan memalukannya yang sepenuhnya tidak disadari. Wajah Sumu menjadi benar-benar jelek. Malam itu, dia bahkan tidak tahu apa yang telah terjadi. Semua saudara-saudaranya yang datang bersamanya ke pondok kayu kecil Kai yang tiba-tiba pingsan. Itu terjadi terlalu tiba-tiba dan misterius. Baru pada pagi berikutnya, mereka berhasil bangun. Meskipun itu musim panas dan tidur di luar tidak akan membahayakan mereka, masih ada banyak nyamuk. Ketika mereka bangun, semua orang merasa seperti beberapa ratus gundukan terbentuk di seluruh tubuh mereka. Sejumlah besar nyamuk yang tak terduga telah menggigit mereka dan meminum darah mereka saat mereka bermimpi. Teler, ini dia Damozis. Wajah mata berkedip. Beberapa hari berikutnya, kelompok Sumu semuanya terbaring di tempat tidur dan berada dalam kondisi yang sangat lemah. Setelah mereka sembuh, semua murid yang diambil Sumu di bawah sayapnya lari dari menara langit. Jika mereka tidak mampu menyinggung Kai Yang, lalu mengapa mereka tidak bisa melarikan diri saja? Kemarin ketika dia diberitahu bahwa Li Yuntian telah mempelajari keterampilan bela diri pertamanya, api balas dendam Sumu sekali lagi menyala. Jadi dia mengirim Li Yuntian untuk memberi Kai Yang surat tantangan dengan pertarungan yang akan diadakan di hutan Blackwind. Alasan mengapa duel ini tidak diadakan di Sky Tower adalah karena Sumu tidak memiliki banyak kepercayaan pada Li Yuntian. Jika Li Yuntian sekali lagi kalah dari Kai Yang dengan menyedihkan, maka orang-orang yang tersisa akan berduyun-duyun untuk menyaksikan. Apa aturan main Get? Perdemon dengan aturan. Karena dia hanya ingin mengalahkan Kai Yang sampai dia tampak seperti babi. Jika dia tidak bisa melepaskan dendam ini dalam dirinya, maka dia pasti akan kehilangan akal. Saat dia memikirkan hal ini, Li Yuntian bergegas-bergegas. Apakah kamu mengirimkannya? Tanya Sumu. Cahaya yang tajam di matanya. Petik 2. Bagus. Kalau begitu mari kita tunggu itu datang. Petik 2. Di sana dia menunggu. Tetapi tidak peduli berapa lama dia menunggu, Kai Yang tidak muncul. Wajah Sumu menunjukkan kesabarannya ketika dia mondar-mandir sebelum akhirnya bertanya, mungkinkah itu? Itu tidak memiliki keberanian untuk datang ke sini. Tepat saat dia bersumpah, Li Yuntian berteriak dengan tiba-tiba. Tuan Muda Su. Seseorang berjalan ke sini. Petik 2. Pikirannya bergetar. Karena dia berpikir bahwa Kai Yang benar-benar datang untuk mencari kematian. Ketika dia pergi untuk melihat, orang yang sedang berjalan bukanlah Kai Yang. Tuan Muda Su. Ini orang-orang dari Storm House. Li Yuntian melaporkan sambil terus mengamati kelompok yang mendekat. Dan orang yang memimpin sepertinya adalah Cheng Xiaofeng. Cheng Xiaofeng. Ekspresi Sumu menjadi dingin ketika dia menoleh untuk melihat kelompok yang masuk. Itu benar-benar adalah Storm House Cheng Xiaofeng yang memimpin sekelompok orang. Mereka dengan arogan mendekati Sumu. Tuan Muda Su, apakah Anda ingin berjalan-jalan dan menghindari mereka? Li Yuntian bertanya dengan ragu. Karena dia tahu bahwa antara Sumu dan Cheng Xiaofeng ada beberapa sejarah. Keduanya adalah cultivator di puncak tahap tubuh marah dan telah melewati jalur berkali-kali selama beberapa tahun terakhir. Dengan jumlah yang sama menang dan kalah milik masing-masing. Jika mereka bertemu sekarang, pasti akan ada beberapa gesekan. Hindari apa? Sumu menjawab dengan dingin. Apakah dia memiliki kualifikasi untuk membuat junjungan ini bergerak untuknya? Li Yuntian tidak menjawab. Karena dia tahu bahwa masalah ini berkaitan dengan wajah seseorang untuk keduanya. Sumu adalah orang yang sangat bangga. Bagaimana mungkin dia bisa menyingkir ke orang lain? Tetapi jumlah orang di pihak lawan cukup banyak. Jadi jika mereka benar-benar mulai bertarung maka timnya akan menderita. Ketika mereka berbicara, Cheng Xiaofeng sudah melihat mereka dari jauh. Dan ekspresinya segera menjadi ceria dan dia mengatakan beberapa hal kepada orang-orang yang mengikuti di belakangnya. Langkah mereka terasa sangat cepat. Tidak lama kemudian, kedua pihak bertemu satu sama lain. Meskipun kelompok Sumu menduduki jalan yang mengarah ke Blackwind Forest, jalan ini adalah persimpangan 4 arah yang juga mengarah ke tempat tinggal Storm House dan kelompok darah. Itu juga berlanjut di seluruh Sky Tower dan berbagai bangunan. Dengan posisi kelompok Sumu,
Itu setara dengan memblokir jalan Cheng Xiaofeng. Aku tidak tahu siapa yang berani menghalangi jalanku. Tapi ternyata itu sebenarnya Sumu. Berjalan. Cheng Xiaofeng memandangi Sumu dengan jijik sambil mengukurnya. Suaranya sedikit membingungkan. Sumu hanya memutar matanya dan terus berdiri di sana dengan punggung selurus tongkat lembing. Dia bahkan tidak dalam mood untuk mengganggunya. Pengabaian terang-terangan ini membuat Cheng Xiaofeng agak tidak senang. G. Adik Cheng. Mereka mengabaikanmu. Suara lembut terdengar. Itu menyenangkan untuk didengar. Tetapi memberi seseorang perasaan yang tidak terkendali. Mengikuti suara itu, Sumu melihat ke atas untuk melihat seorang wanita muda yang tampak cantik berdiri di belakang Cheng Xiaofeng. Wanita muda ini mengenakan jaket longgar dengan sedikit menunjukkan bahu merah mudanya, sambil memancarkan aura seperti boneka porselen. Roknya nyaris menutupi bagian bawahnya, memperlihatkan setengah asteris-asteris. Kaki putihnya juga terungkap dan kakinya yang seperti batu giok tertutup sepasang sepatu kayu. Permata kecil dan indah seperti jari-jari berkilau disertai oleh sepasang mata menggoda. Saya tetap tidak bersalah. Dan saya sudah membenci Cheng Xiaofeng dan gadis itu dengan sepenuh hati sekarang. Kai yang bergegas dan muncul untuk membantu Sumu memukuli orang-orang sombong ini. Bab 38 Humeier. Wanita muda dan usia Sumu itu tidak begitu jauh. Tetapi cara dia berjalan jauh lebih dewasa dengan pinggulnya bergoyang menggoda. Dengan 1000 teknik berbeda untuk merayu semburan gelombang ganas yang datang dari dadanya membuat semua orang yang melihatnya pusing. Di usia yang begitu muda, dia sudah memiliki sifat wanita dewasa. Hanya saja udara ini belum sepenuhnya berkembang. Jadi rasanya agak tidak wajar. Humeier, ketika dia melihat wanita muda ini, ekspresi Sumu tidak bisa tidak berubah. Mulutnya melebar menjadi senyum, dan tatapannya menyapu seluruh tubuhnya. Tanpa sadar dia menelan seteguk air liur. TL, namanya secara harfiah berarti Hun Chantres. Berhenti GAWKINGS Umu. Anda memalukan. Bahkan Sumu telah bereaksi sedemikian rupa. Apalagi yang lain dengan kontrol diri kurang seperti Li Yuntian. Setiap pasang mata seperti mata capung dan belalang, menempel ke tubuh Humeier. Ketika mereka menatap sosok yang berkembang dengan baik itu, napas mereka secara bertahap menjadi kasar dan diri mereka yang memalukan terungkap. Meskipun di seluruh negeri, anak laki-laki dan perempuan cantik tidak langka, mereka yang memiliki kecantikan luar biasa seperti Humeier sangat jarang. Belum lagi bahwa dia hanya seorang gadis berusia 15-16 tahun dan masih memiliki kulit yang begitu lembut sehingga tidak terjangkau bahkan bagi mereka yang menggunakan krim kulit Nivea terbaru, yang hanya menambah kematian pada daya bunuh tubuhnya. Li Yuntian dan yang lainnya hanyalah anak laki-laki yang masih dalam masa puber. Menambahkan bahwa ki energi mereka sangat kuat. Jadi ketika mereka melihat adegan yang seperti itu, reaksi mereka dapat dibayangkan. Tetapi berbagai reaksi anak laki-laki dari paviliun Menara Langit tidak membuat marah atau jijik Humeier. Sebaliknya, dia tampaknya menikmati reaksi mereka. Menempatkan tangannya dengan manis di mulutnya. Dia berkata, tampaknya adik laki-laki Su mengenali kakak perempuan ini. Sumu batuk sedikit dan memaksa dirinya untuk meluruskan ekspresinya. Dengan wajahnya agak merah, dia menjawab, tentu saja aku mengenalimu. Petik 2. Cheng Xiaofeng adalah pemimpin praktisi tubuh yang marah di Storm House. Sementara Humeier ini adalah pemimpin bagi mereka di kelompok darah. Dan status pribadi wanita ini tidak biasa. Karena dia adalah putri dari master golongan darah. Hanya saja reputasinya tidak terlalu baik. Belum lagi bahwa pemimpin kelompok darah, Humen, tidak mengendalikannya dan mengizinkannya untuk bertindak sesuai keinginannya. Meskipun Humeier masih muda, jumlah orang yang dia kendalikan sangat besar. Hanya hari ini, alasan mengapa dia berjalan dengan Cheng Xiaofeng adalah sebuah misteri. Mungkinkah bahwa dia juga berada di bawah sayapnya? Memikirkan itu, Sumu menjadi iri tanpa henti. Sebelumnya dia merasa iri atas keberuntungan Cheng Xiaofeng dengan wanita. Tapi sekarang dia ditaklukkan oleh seorang wanita. Ketika dia memikirkan hal itu, tidak hanya senyum aneh muncul di wajah Su tetapi juga ketika dia melirik Cheng Xiaofeng lagi. Ekspresi jijik muncul di wajahnya.
Tatapannya membuat Cheng Xiaofeng sangat tidak nyaman. Sementara mata orang-orang Sky Tower Pavilion masih terpaku pada tubuh Hu Mei'er berputar-putar susu menatapnya. Dan membuatnya dalam suasana hati yang buruk. Pada saat itu, dia mengambil beberapa langkah ke depan dan memotong pandangan mereka tentang Hu Mei'er. Gerakan yang tampaknya kasual ini menyebabkan Hu Mei'er mengerucutkan bibirnya dengan geli. Sumu, beritahu orang-orangmu untuk membuat jalan. Cheng Xiaofeng berkata dengan wajah muram. Dia bahkan tidak repot-repot mengucapkan beberapa kata sopan santun. Sumu hanya hehe mencibir. Jalan besar menuju ke langit. Masing-masing berjalan di jalan mereka sendiri. Jadi bagaimana kami bisa menghalangi jalan Anda? Petik 2 titik. TL. Hehe seperti efek suara yang penulis masukkan. Saya juga melakukannya karena kedengarannya agak lucu. Ya, jawab Cheng Xiaofeng dengan ekspresi kabur. Bagaimana jika saya tidak minggir? Ukuran untuk ukuran Sumu bertanya. Untuk ketegangan dan gesekan antara dua orang itu bukan jenis yang dikembangkan dalam semalam. Karena ini, mereka masing-masing terlalu jelas pada metode masing-masing. Jadi apa yang harus ditakuti Sumu? Adik laki-laki Cheng. Adik Su yang berdiri di sini bukan hal yang penting. Kita bisa jalan memutar. Tidak ada yang akan mengatakan apapun tentang Anda. Hu Mei'er tiba-tiba masuk dan berkata. Sepertinya dia sedang berusaha menyelesaikan masalah dengan damai. Tetapi dalam kenyataannya, dia mengipasi api. Diam-diam Sumu memanggilnya pelacur. Karena pikiran wanita ini terlalu menyeramkan. Begitu dia menjadi anggota Blood Group, dia terlalu bersemangat untuk permusuhan antara Sky Tower Pavilion dan Storm House untuk mencapai titik didih dan untuk pertarungan meletus. Saat Cheng Xiaofeng mendengar kata-kata Hu Mei'er, ekspresinya yang awalnya ragu-ragu langsung mengeras dan menjadi penentu. Mencibir dia berkata, jika kamu tidak pergi sekarang, kamu akan menyesal. Petik 2. Dia sengaja bertindak tangguh di depan Hu Mei'er. Bagaimana dia bisa mundur sekarang? Ujung-ujung mulut Hu Mei'er berkedut. Sementara dia melihat kedua orang dengan tatapan penuh minat. Sambil mengambil beberapa langkah mundur dengan harapan. Jika Anda punya nyali, datang dan coba. Sumu tertawa dingin ke arah Cheng Xiaofeng. Sementara Li Yuntian dan yang lainnya melangkah di belakangnya. Kau membawa ini pada dirimu sendiri. Tiba-tiba tertawa. Cheng Xiaofeng melambaikan tangannya untuk mengajak semua orang di belakangnya maju. Biaya. Suaranya tegas. Cheng Xiaofeng bergegas menuju Sumu sambil melemparkan tinju ke wajah Sumu. Sumu tertawa dan merespons dengan telapak tangan. Pada saat tabrakan, Sumu didorong mundur selusin langkah sebelum dia berhasil menenangkan diri. Sementara Cheng Xiaofeng memiliki pandangan yang tenang. Tubuhnya tetap diam. Apakah Anda terobosan ke panggung Kai Yuan? Wajah Sumu berubah sangat. Karena ketika mereka bertukar tinju, ki dunia yang dirasakan Sumu dari Cheng Xiaofeng lebih kuat dan lebih padat daripada tubuhnya sendiri yang sangat pemarah ke-9 dunia ki tahap ke-9. Ini jelas kekuatan yang diperoleh dari menerobos ke tahap Kai Yuan. Cheng Xiaofeng terus menyerang Sumu, sambil tersenyum tanpa henti. Sumu, kamu dan aku mulai berkultivasi pada saat yang sama. Tetapi ada perbedaan besar di antara orang-orang. Mulai sekarang, Sumu hanya bisa mengikuti aku. Langkah Cheng Xiaofeng. Anda hanya bisa bermimpi selamanya melebihi saya. Petik 2. Wajah Sumu menjadi pucat karena putus asa. Hatinya pahit dan tersiksa. Perasaan kekalahan yang dialami Sumu dari Cheng Xiaofeng berkali-kali lebih buruk daripada dikalahkan oleh Kai Yang. Dalam beberapa saat, Cheng Xiaofeng hampir mencapai dia. Membalikkan tubuhnya di sekitar Sumu tidak berani mendapatkan ide. Tubuh ke-9 tahap ke-9 adalah kuat. Tapi itu jelas tidak cukup untuk bertahan melawan kekuatan tahap Kai Yuan dari Cheng Xiaofeng. Sebelum Kai Yang bahkan tiba di Blackwind Forest, dia sudah bisa mendengar suara pertempuran dari jauh. Bercampur dalam suara adalah kutukan dan sumpah serigala Li Yuntian, penuh penghinaan dan duka. Sambil menajamkan telinganya, dia mendengarkan sebentar. Kai Yang merasa ada sesuatu yang salah. Kedengarannya seperti kelompok orang Sumu telah menemui beberapa jenis masalah. Datang ke kesimpulan ini, Kai Yang mempercepat langkahnya. Ketika dia tiba di persimpangan 4 arah itu, dia secara mengejutkan menemukan Sumu berdarah dan dengan wajah bengkak.
terbaring di tanah. Sementara seorang anak muda duduk di atasnya sambil memukulinya. Dengan Li Yuntian dan yang lainnya berkerumun di sekitar Sumu. Mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Tetapi itu tidak ada gunanya karena jumlah orang di pihak lawan terlalu besar dan kekuatan akumulasi mereka jauh lebih unggul. Para murid Sky Tower Pavilion sudah asyik dengan pertempuran. Jadi bagaimana mereka bisa memperhatikan Sumu? Kirim atau tidak? Cheng Xiaofeng membanting satu kepalan ke mata Sumu. Rongga mata Sumu sudah lama pecah. Darah menetes keluar. Kirim ke neraka. Sumu meludahkan garis tipis darah ke wajah Cheng Xiaofeng. Kirim atau tidak? Dia bertanya lagi. Sambil membanting tinju lain. Kali ini pada area tulang pipi Sumu dan menyebabkannya membengkak. Aku menyerahkan. Aku tunduk pada leluhurmu. Sumu terengah-engah. Namun dia masih meludahkan frasa yang tajam. Kirim atau tidak? Kirim ke pantat nenekmu. Cheng Xiaofeng tidak menyia-nyiakan kata-kata lagi. Dia hanya mengirim kepalan sebelum bertanya, kirim atau tidak. Sementara Sumu terus-menerus menjawab dengan kalimat kutukan beracun. Menyebabkan tinju Cheng Xiaofeng menjadi lebih berat dan lebih berat. Lebih banyak dan lebih ganas. Kai yang hanya berdiri jauh. Dengan tenang mengamati pemandangan itu. Dia menemukan betapa nyali dan keberanian yang dimiliki Sumu. Dan menyaksikan Sumu seperti ini mengingatkannya pada dirinya yang dulu ketika dia bertemu musuh yang tidak bisa dia kalahkan. Meskipun tubuh mereka penuh dengan luka, mereka tidak menyerah. Ini bukan kebodohan, tetapi pantang menyerah. Awalnya, Kai yang tidak berencana ikut campur, dan dia tidak tahu orang yang disakiti Sumu, menundanya tanpa ruang untuk membalas. Tapi karakter Sumu yang tegar saat ini membuat Kai yang sedikit menyetujuinya. Pada saat itu, Cheng Xiaofeng juga menjadi lelah karena pemukulan yang terus-menerus. Meskipun Sumu berlumuran darah dan bengkak di hadapannya dengan rongga mata yang pecah dan mulut penuh darah. Penghinaan total dan hina di wajah dan matanya tidak berkurang sama sekali. Hu Mei'er sekali lagi tepat di sela-sela. Adik laki-laki Cheng. Mengapa kamu tidak menghindarkannya karena adiknya Su memiliki karakter yang keras kepala dan kakak perempuan ini hanya memuja tipe orang seperti itu. Petik 2. Begitu ini dikatakan. Sumu memutar kepalanya dan bersumpah. Pelacur tak tahu malu. Cheng Xiaofeng hehe balas menyeringai. Memiliki karakter yang pantang menyerah. Saya juga menyukainya. Petik 2 titik. Saat dia mengatakan ini, dia dengan santai mengambil batu dari tanah. Menunjuknya ke kepala Sumu. Titik. Hal. S. Oke. Siapa lagi yang benar-benar kesal pada Hu Mei'er? Katakan. Aye, jika Anda setuju. Aku menghabiskan begitu banyak waktuku dengan omong kosong tentang bagaimana dia terlihat dan dia ternyata menyebalkan. Kasihan Sumu. Dan kurasa sekarang saatnya bagi Kai yang untuk tampil dan meminjamkan Sumu uluran tangan. Saya kira bab selanjutnya akan lebih menarik dan kurang menyebalkan. Bab 39 Pertempuran. Sumu menatap Cheng Xiaofeng dengan mata berbisa. Tanpa mengedipkan mata. Dia meludahkan. Cheng Xiaofeng, jika kamu tidak membunuh tuan muda ini hari ini, maka tuan muda ini tidak akan pernah melepaskannya. Kamu masih sangat bermulut kotor. Kepedihan terakhir yang tersisa yang dimiliki Cheng Xiaofeng sekarang dibayangi oleh amarahnya. Saat dia dengan kejam membanting batu itu ke bawah. Kali ini, jika batu berhasil mendarat di kepalanya, jika Sumu tidak mati, maka paling tidak ia akan terluka parah. Tuan Muda Su, Li Yuntian dan yang lainnya berteriak tanpa daya ketika mereka berbaring di tanah sambil memegang kepala mereka. Mereka pasrah dengan nasib mereka karena para murid dari Storm House dengan kejam menendang tubuh mereka. Kilatan takjub melewati mata Hu Mei'er. Hatinya tidak bisa membantu tetapi berdenyut terus-menerus. Itu hanya pertikaian antara murid-murid junior. Tetapi seorang murid yang memukul otak orang lain berbeda. Dia tidak membayangkan bahwa hal-hal akan meningkat ke tingkat ini. Jika Sumu benar-benar mati di sini, dengan statusnya, maka Sky Tower Pavilion dan Storm House akan berada di leher masing-masing dalam permusuhan. Pikiran semua orang berbeda, tetapi mereka semua terkonjugasi di batu di tangan Cheng Xiaofeng. Ketika mereka menyaksikan batu perlahan-lahan mendekati wajah Sumu, tangan yang sangat tipis tiba-tiba melesat ke depan dan menghalangi jalan batu. Tangan itu tampaknya tidak terlalu kuat.
bahkan terlihat lebih tipis dari rata-rata. Dan ketika ujung batu bertabrakan dengan tangan itu terbelah menjadi terbuka dan aliran darah menyembur keluar. Dengan jalan batu terhalang oleh tangan itu, memastikan bahwa Sumu tidak menderita kerugian lebih lanjut dari itu. Dengan serangan fatal dekat ini berhenti, hati tegang Li Yuntian dan yang lainnya segera melepaskan napas lega. Dengan cemas mereka mengangkat kepala, karena mereka ingin melihat siapa yang berhasil menghentikan batu itu pada saat yang genting. Tetapi ketika mereka melihat wajah orang itu, ekspresi mereka berubah menjadi terkejut dan malu. Kai Senior, Li Yuntian berteriak. Karena dari semua kemungkinan, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa penyelamat itu sebenarnya adalah Kai Yang, orang yang mereka rencanakan sebelumnya untuk menyerang dan memukuli. Pada saat itu, Li Yuntian malu dan tidak bisa menunjukkan wajahnya. Keributan dengan cepat mereda. Para murid Storm House menghentikan tendangan mereka. Dan para korban, murid-murid Menara Langit, mengambil kesempatan untuk pulih. Berdiri di samping, mulut kecil Hu Meier terbuka. Dia agak kaget saat dia menatap Kai Yang. Dia menemukan bahwa meskipun tangan pria muda berpola kurus ini dipenuhi dengan darah, alisnya bahkan tidak berkerut atau ekspresinya berubah dari rasa sakit. Sebaliknya, wajahnya menunjukkan tanda-tanda kegembiraan dan antisipasi. Sepasang matanya yang gemerlapan memegang kilatan biadab. Tidak tahu mengapa, Hu Meier tiba-tiba merasa bahwa orang ini berbahaya. Tetesan-tetesan, drip-drip, darah merah gelap meneteskan jari-jarinya ke tanah, memecah keheningan berikutnya. Ekspresi Cheng Xiaofeng terkonsentrasi penuh pada Kai Yang. Dengan dingin dia bertanya, apakah kamu seorang murid dari Sky Tower Pavilion? Ya, Kai Yang menganggukkan kepalanya. Sementara tusukan rasa sakit yang sudah dikenalnya media lebih jauh dan membuat darah di seluruh tubuhnya mendidih dengan gembira. Gatal untuk berperang dan membuatnya tidak sabar ketika ia mencoba untuk menenangkan lonjakan adrenalin. Apa motifmu mencampuri urusan orang lain? Merendahkan adalah nada bicara Cheng Xiaofeng. Sementara murid-murid Storm House lainnya tersenyum dengan arogan. Dan perlahan-lahan melampirkan dan menjebak Li Yuntian dan yang lainnya. Bisnis orang lain. Kai yang nyengir malas. Kamu sudah mengatakan aku adalah murid Sky Tower Pavilion. Jadi bagaimana ini dianggap campur tangan? Bahkan jika itu tidak masuk hitungan, mereka masih memanggil saya senior. Petik 2. Bagus. Yang lain sudah menyelamatkan diri. Cheng Xiaofeng tertawa terbahak-bahak. Bahkan Lao Zi tidak tahan melihatmu murid-murid Pavilion Menara Langit. Petik 2. TLN. Lao Zi adalah seorang filsuf Tiongkok dan pendiri Taoisme. Tipe orang yang suka damai. Yang mempengaruhi politisi masa depan untuk menjadi lebih seperti dia. Membantu yang lemah. Tetapi ucapan Cheng Xiao bahwa bahkan keadaan yang menyedihkan ini akan membuat Lao Zi merasa kasihan. Tinggalkan Kai Senior yang cepat. Merangkak di tanah. Li Yuntian berteriak dengan keras. Mereka memiliki terlalu banyak orang sehingga kamu bukan lawan mereka. Pergi dengan cepat. Petik 2. Li Yuntian sangat disayangkan. Karena posisinya saat ini lebih dekat dengan para murid dari Storm House. Dan karena dia membuat keributan seperti itu. Seorang murid Storm House yang bosan berjalan dan memotong lehernya dan membungkamnya. Sementara Cheng Xiaofeng dan Kai yang bertukar kata-kata. Mereka bertengkar dengan kata-kata mereka dan juga dengan batu itu. Cheng Xiaofeng secara paksa menggunakan semua kekuatannya. Tapi itu seperti batu telah tumbuh tangan. Dan mencengkeram tangan Kai Yang. Cheng Xiaofeng sudah mencapai panggung Kai Yuan. Sementara sosok di depannya kurus dan kurus. Angin sepoi-sepoi sederhana bisa meledakkannya dan untuk mengatasinya murid Sky Tower Pavilion ini hanya pada tingkat tubuh marah. Tidak mungkin orang seperti itu bisa menang melawannya. Cheng Xiaofeng. Ini menyebabkan pikirannya menyala dalam kemarahan. Segera dia melepaskan cengkeramannya dan berseru. Kalahkan dia untukku. Para murid Storm House di sekitarnya mendengar perintah itu. Dan melemparkan diri ke arah Kai Yang. Tepatnya Kai Yang menggerakkan tubuhnya. Masih memegangi batu yang diwarnai darah merah dan melemparkan batu itu ke arah murid rumah badai di dekatnya. Tidak peduli apapun. Kepalan tangan Kai Yang ini tidak dapat menandingi senjata. Tetapi meskipun ia hanya memegang batu, itu masih lebih kuat dari kepalan tangan sederhana. Mengambil kesempatan.
Sebelum murid Storm House mencapai Kai Yang, dia diserang dengan kejam di kepala oleh batu itu. Itu memotong sisi kepalanya, memperlihatkan daging merah di bawahnya. Sementara dia jatuh ke tanah. Meskipun dia telah menabrak seseorang, Kai Yang tidak berhenti di situ. Tetapi gerakannya menjadi lebih tajam dan lebih tajam. Seperti seekor elang yang mendekati kelinci. Dia melakukan hal yang sama dengan murid Storm House lainnya. Serangan Kai yang sangat sengit. Metodenya kejam dan jauh dari yang dibayangkan siapapun. Dalam sekejap, dia telah berurusan dengan 4 murid Storm House. Sementara batu itu sekarang hancur berkeping-keping. Melempar tinju lain. Serpihan batu terbang keluar seperti senjata tersembunyi. Padat dan padat. Serpihan batu terbang ke segala arah. Gelombang tangisan menyedihkan terdengar dari para murid Storm House yang memegangi pipi mereka. Karena tidak sedikit orang yang terluka ketika mereka mendesis dan berteriak kesakitan. Mengambil keuntungan dari kesempatan itu, Kai Yang membuang 2 tendangan lagi dan mengirim 2 murid lagi terbang. Tetapi ia juga mulai tenggelam oleh orang-orang yang tersisa. Jumlah murid Storm House bukanlah jumlah yang kecil. Dan meskipun Kai Yang telah mengirim beberapa orang, masih sulit untuk menandingi musuh dari keempat arah. Pingpang-pingpang yang bertabrakan. Kai Yang sepertinya tersandung. Sementara beberapa murid Storm House runtuh. Tubuh mereka mendidih dengan rasa sakit merah panas. Taktik Truyang yang dikembangkan oleh Kai Yang akhirnya, pada saat itu menunjukkan kekuatannya. Semua tinju dan tendangannya diselimuti Yang Qi. Jadi bagaimana mungkin mereka, pada tubuh yang marah lapisan ke-6 ke-7, melawan? Belum lagi. Ini hanya serangan biasa yang bahkan tidak memanfaatkan cairan yang. Jika dia menggunakan cairan yang, kekuatan Kai Yang akan lebih kuat. Hanya saja selama beberapa hari terakhir ini, dia hanya mengondensasi 1 tetes cairan yang. Jadi bagaimana dia bisa tahan menggunakannya di sini? Jumlah murid Storm House yang dikalahkan oleh Kai Yang tidak sedikit. Tapi dia juga tidak memiliki waktu yang mudah. Setelah semua, dia hanya pada tahap ke-7 tubuh marah. Lebih jauh lagi, dia belum memupuk keterampilan bela diri gerakan tubuh. Bagaimana mungkin dia bisa menghindari semua serangan yang menghujaninya oleh orang-orang ini? Meneteskan ke sisi kening Kai Yang, darahnya membanjir. Adegan ini direplikasi di lengan dan kakinya dengan memar muncul di sekujur tubuhnya. Tetapi tidak hanya luka-luka ini tidak dapat mempengaruhi kekuatan tempur Kai Yang. Mereka benar-benar membuatnya semakin sulit untuk menyerang dan menyebabkan serangannya menjadi semakin kejam. Dari tulangnya, perasaan hangat merembes keluar, menyebabkan Kai Yang memiliki kekuatan yang tak terbatas. Didampingi oleh perasaan hangat ini, kekuatannya tidak hanya diisi kembali tetapi juga menyebabkan serangannya menjadi sedikit lebih kuat dan juga memberinya ledakan kecepatan. Kai Yang benar-benar tidak tahu misteri di balik tubuh emas. Tetapi setiap kali dia menderita luka, setiap kali dia terluka, mereka akan mengefek penyembuhan tubuh emas. Luka dan rasa sakit hanya akan membuatnya lebih kuat. Mengamati Hu Meier menjadi sasaran adegan luar biasa berulang-ulang. Bibirnya yang kecil berwarna ceri belum menutup. Awalnya dia berpikir bahwa murid paviliun menara langit ini akan ditangani dengan cepat. Dan kemudian dipukuli secara brutal oleh orang-orang Cheng Xiaofeng. Tetapi hasil pertempuran saat ini sangat berbeda dari perkiraan pertempurannya. Ada sekitar 10 murid yang runtuh dari sisi Storm House. Belum lagi pasangan pertama yang dibuat pingsan oleh batu. Sisanya semua berbaring di tanah berguling-guling kesakitan. Kulit mereka beruap dan berwarna merah api. Apakah orang ini menggunakan World Qi untuk berperang? Hu Meier terkejut luar biasa. Bagi para praktisi tubuh yang marah untuk menggunakan dunia Qi mereka, semakin banyak mereka menggunakannya, semakin sedikit yang mereka miliki, itu terlalu sulit untuk pulih pada tahap tubuh marah. Ini setara dengan menggali kuburan seseorang. Bukankah dia takut tindakannya saat ini akan memengaruhi perkembangan masa depannya? Bab 40 Anda adalah orang yang sangat kuat. Pertempuran ketegangan tinggi berlanjut dengan murid-murid Storm House terus-menerus runtuh. Tetapi untuk setiap murid yang runtuh, Kai Yang mendapatkan cedera baru. Dengan pertarungan terus-menerus, jubah Kai yang telah lama diwarnai merah dengan darah terengah-engah. Pembuluh darah di lehernya menonjol keluar dengan jelas. Dengan mata merah seluruh tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi salah satu binatang haus darah.
Tanpa disadari, Sumu terbaring di tanah kesakitan saat dia menatap kosong pada pikiran Kaiyang yang gemetar. Setiap kali dia merobohkan musuh, yang lain akan bangkit, meninggalkan perasaan yang tak bisa dijelaskan di dalam hati Sumu. Perselingkuhan hari ini disebabkan olehnya, dan Kaiyang juga musuhnya. Namun ia masih datang untuk membantunya menghindari kematian. Meskipun dia bertekad untuk membantu, kekuatannya telah habis karena pemukulan yang dia terima dari Cheng Xiaofeng. Peng, kedengarannya. Murid Storm House lainnya dikirim terbang ke tanah. Ketika dia mendarat dia melolong kesakitan. Energi yang dihasilkan dari Tru yang taktik telah memasuki tubuhnya, menyebabkan dia merasakan panas terik dan rasa sakit yang menyakitkan. Mata merah darah Kaiyang melirik Cheng Xiaofeng yang tertegun. Di wajahnya ada senyum dingin dan misterius. Hati Cheng Xiaofeng bergolak, karena kekejaman Kaiyang membuatnya takut. Sekarang tatapannya ke arahnya. Seluruh tubuhnya membeku ke tanah. Tawa Hu Meier penuh cemoohan terdengar. Tawa ini membuat Cheng Xiaofeng merasa malu. Dia menegakkan diri dan memandangi Kaiyang dengan dingin. Dengan tenang dia berkata, "Saya tidak bisa mengatakan bahwa Anda benar-benar memiliki keterampilan sebanyak itu." Petik 2. Selangkah demi selangkah. Kaiyang baru saja berjalan. Langkahnya mantap. Tubuhnya yang kurus mengeluarkan deras tekanan yang gila. Napas Cheng Xiaofeng perlahan-lahan menjadi acak-acakan. Ekspresinya berubah. Tiba-tiba dia berseru, "Kamu sedang mencari kematian. Jadi jangan salahkan aku." Begitu dia selesai berbicara, dia mengeluarkan pedang dari ikat pinggangnya. Ketika dia berurusan dengan Sumu dan yang lainnya, dia tidak menggunakan senjatanya sama sekali karena dia tidak ingin ada korban. Batu itu hanya digunakan karena darah telah mengalir ke kepalanya dan dia tidak berpikir jernih. Tapi sekarang, jika dia tidak memiliki senjata di tangan, Cheng Xiaofeng tidak percaya diri. Murid Sky Tower Pavilion yang berlumuran darah ini sangat ganas. Kamu berhati-hati, karena orang ini sudah mencapai tahap Kaiyuan. Sumu dengan marah memberitahu Kaiyang, meskipun tidak jelas. Kaiyuan Stage, bergumam. Kaiyang berhenti di jalurnya. Cheng Xiaofeng menjadi senang. Segera mendapatkan arogansi. Dia berteriak, "Berat. Kamu hanya di tingkat tubuh marah. Jadi bagaimana kabarmu pasangan saya? Karena Anda telah menggunakan walkie dalam jumlah besar. Anda perlu setidaknya beberapa bulan sebelum dapat memulihkan semuanya. Jika Anda terus bertempur, itu akan memengaruhi fondasi Anda dan bahkan tidak berpikir untuk menerobos lagi. Sekarang jadilah anak yang baik dan berlutut untuk pengampunan. Aku." Des. Kaiyang sudah cepat dibebankan. "Kamu." Cheng Xiaofeng sangat khawatir. Apakah orang ini idiot? Dia sudah tahu dia berada di panggung Kaiyuan. Namun dia masih berani menagih. Meskipun dia heran, Cheng Xiaofeng tidak berani lalai. Mencengkeram pedang. Dia menikam ke arah Kaiyang. Menanggapi serangan langsung ini, Kaiyang melakukan sesuatu yang tidak akan dibayangkan oleh siapapun. Dia membuka telapak tangannya dan memberi isyarat untuk menangkapnya. Meskipun pedang ini hanya senjata peringkat biasa, itu masih merupakan senjata tajam. Bagaimana mungkin tubuh manusia yang kopral dapat menahan senjata seperti itu? Ekspresi Cheng Xiaofeng senang. Berpikir bahwa dia berjalan di jalan menuju kematiannya sendiri. Meningkatkan kecepatan pedang panjangnya. Dia pergi untuk menyambut telapak tangan terbuka Kaiyang. Itu terdengar. Sepertinya berjalan persis seperti yang dibayangkan semua orang. Dengan pedang menusuk tangan dan darah Kaiyang menyembur kemana-mana. Hu Meier terkejut. Ketika dia melihat kepercayaan diri Kaiyang dan bagaimana dia menyambutnya dengan keagungan dan kekuatan. Dia pikir dia memiliki beberapa metode yang tak terbayangkan dan luar biasa. Tapi sekarang ketika dia melihat bahwa dia sangat mudah terluka oleh Cheng Xiaofeng, dia tidak bisa tidak merasa kecewa. Pada akhirnya, orang itu tidak berarti banyak, dan hanya memiliki kebodohan. Sebelum pikiran Hu Meier selesai, mereka berubah 180 derajat. Meskipun tangan Kaiyang telah ditusuk, dia tidak berhenti dan masih mendekat ke arah Cheng Xiaofeng. Dalam sekejap mata, kedua orang itu berada dalam jangkauan satu sama lain sementara suara daging pada pedang membuat orang lain merasa ngeri. Kedengarannya. Tangan tusuk Kaiyang mencengkeram tangan pedang Cheng Xiaofeng dan gagangnya.
Dengan Kai yang hiruk-pikuk di depannya, Cheng Xiaofeng tidak bisa lagi menyembunyikan ketakutannya. Ketika dia mencoba menarik pedangnya, lawannya berpegang teguh pada nyawanya. Tertawa jahat. Sepasang mata merah Kai yang berkilau dengan kilau haus darah sementara dia melemparkan tinju berdarah ke wajah Cheng Xiaofeng. Dengan panik Cheng Xiaofeng mengangkat tangannya untuk memblokir sementara juga dengan tergesa-gesa menggunakan walkie-nya untuk membantu pertahanannya. Tapi Cheng Xiaofeng baru saja memasuki panggung Kai Yuan. Berapa banyak dunia Qi yang ada dalam dirinya. Tanpa kenal ampun, tinju Kai yang menabrak wajahnya, mencabut salah satu giginya dan pipinya segera mulai membengkak. Rasa panas yang dia rasakan setelahnya, seperti air mendidih terus-menerus dituangkan ke wajahnya. Dunia Qi yang kejam seperti itu. Cheng Xiaofeng akhirnya ketakutan. Dia menemukan bahwa meskipun dia berada di panggung Kai Yuan, Qi dunia di dalam dirinya tidak bisa menghalangi invasi berapi-api ini. Dalam beberapa saat ia terbakar menjadi pusing. Terganggu. Tinju kedua Kai yang tiba, menyebabkan pikiran Cheng Xiaofeng menjadi tidak jelas. Tinju lain menyebabkan seluruh tubuhnya lemas, menyebabkan dia berlutut di depan Kai yang dengan kepala tertunduk dan ekspresi bingung. Menggerakkan kakinya kembali, Kai yang menendang keluar dan mengirimnya terbang. Di tengah-tengah keheningan berikutnya, Hu Mei'er terkejut luar biasa. Tampaknya orang ini tidak bodoh. Alasan mengapa dia pergi untuk mengambil pedang panjang itu adalah karena dia memiliki sesuatu yang direncanakan. Hanya sekali dia menangkap pedang, Cheng Xiao tidak bisa bergerak atau menyerang dengan benar. Lusinan murid Storm House. Bahkan panggung Kai Yuan Cheng Xiaofeng benar-benar musnah. Memutar kepalanya, Kai yang memandang ke Hu Mei'er, memusatkan mata merah darahnya padanya. Hu Mei'er tanpa sadar menggigil. Dia belum pernah bertemu orang biadab seperti itu hanya di panggung tubuh marah. Setelah semua itu pertempuran berdarah yang membentuk pejuang muda. Dia tidak pernah benar-benar mengalami hal-hal seperti itu sebelumnya. Cici, suara gigi orang yang sakit terdengar. Sementara Kai yang dengan tenang mengeluarkan pedang yang menusuk tangannya, membiarkan aliran darah hangat mengalir keluar. Sepanjang seluruh proses, bahkan alisnya tidak berkerut kesakitan. Dan setelah dia melempar pedang ke samping, dia dengan tergesa-gesa berjalan ke Hu Mei'er. Menggoda gadis tulang ini bergetar di tempat dan menelan panik, sambil memaksa tawa hampa. Saat dia tersenyum, Kai yang telah mencapai dan memiliki leher putih ramping di dalam genggamannya yang berdarah. Saat kakinya terangkat dari tanah, dia menjerit teredam. Dari dalam tenggorokan Hu Mei'er, terdengar tangisan berapi-api, dan erangan yang sepertinya hilang dalam lamunannya. Membungkuk, Kai yang memandang Hu Mei'er, sambil tertawa dingin. Dengan gugup hati Hu Mei'er berdebar, dan dengan cepat dia berusaha menjelaskan, "Saya tidak bersama mereka. Karena saya dari golongan darah. Saya juga belum mengangkat tangan saya terhadap orang-orang Sky Tower Pavilion." Petik 2. Sungguh, Kai yang tersenyum penuh arti. Ketika Hu Mei'er melihat bahwa ia masih bisa berbicara dengan orang ini, hatinya menjadi tenang. Meskipun dia perempuan, dia lebih kuat dari Cheng Xiaofeng. Tetapi dia tidak memiliki dominasi nyata, seperti aura yang kuat. Itu karena fisiknya. Kamu adalah orang yang sangat kuat. Mengambil keberaniannya, Hu Mei'er mengulurkan satu tangan hijau, putih, seperti batu giok dan meletakkannya di perut Kai Yang. Tak lama, beberapa tetes darah mendarat di tangannya dan dia tidak pergi untuk menghapusnya. Dia tiba-tiba memasukkan jarinya ke mulutnya dan mengisapnya. Pada saat itu, bibir merah rubi itu tampak mendebarkan dan memikat untuk disentuh. Mata erotisnya yang memesona melintas dengan cahaya misterius.